Bab 3031. Kepergian Vinola Su. Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat mengingatnya, yang terpenting adalah menjadi saudara lagi. Melihat bahwa si brewok akan jatuh ke dalam rasa sakit lagi, Erikin buru-buru membujuk si brewok untuk berhenti dan tertawa lagi. Si brewok mengangkat kepalanya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meski masih asing dengan Erikin, tapi hatinya tersentuh. Adik seperguruan Zhao, jika dulunya kamu punya teman baik seperti teman seiman Qin, sejujurnya kami sangat iri pada kami. Semua orang dari Sekte Pemurnian Tubuh datang saat ini dan menatap Erikin dengan kekaguman di mata mereka. Untuk menyelamatkan si brewok, Erikin mengambil risiko dan terlibat dalam bilah angin hitam. Tidak semua orang bisa melakukan ini meskipun mereka bersaudara. Ini juga menunjukkan bahwa karakter Erikin, meskipun si brewok tidak bisa mengingatnya sama sekali, Erikin tidak menyerah pada si brewok dan memilih untuk melindungi dirinya. Dibandingkan dengan Eco Zen, dia jauh lebih tinggi. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang semua orang dipimpin oleh Erikin, jadi semua orang menunggu Erikin memberi perintah. Semua orang telah bekerja keras sebelumnya, mari kita istirahat dan memperbaiki kompas. Kata Erikin. Paham. Jika ada orang luar yang hadir, mereka akan sangat terkejut melihat pemandangan ini. Karena arah kultivasi yang berbeda, para praktisi pemurnian tubuh kuno selalu bangga dengan metode kultivasi mereka sendiri, percaya bahwa metode pemurnian tubuh adalah cara kultivasi yang benar. Oleh karena itu, jarang ada terlalu banyak kontak dengan praktisi pertapa abadi dan bahkan mudah untuk menolak. Namun di depan Erikin, lebih dari selusin jenius dari Sekte Pemurnian Tubuh semuanya mengikuti perintah pertapa abadi, yang jelas merupakan pemandangan yang sulit dibayangkan. Semua orang benar-benar kelelahan karena melawan bilah angin hitam sebelumnya dan melarikan diri dari gerbang kematian. Pada saat ini, mereka masing-masing menemukan tempat yang tenang dan mulai duduk bersila untuk beristirahat. Dan setelah Erikin duduk, dia juga merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tidak merasakan apapun ketika melawan badai, namun pertempuran hidup dan mati dengan Eco Zen berhasil menguras lebih banyak sumber daya. Menelan beberapa pil dewa, diam-diam menjalankan mantra hati, memulihkan energi Reiki dan kerohanian. Erikin kemudian membalikkan tangannya dan mengeluarkan peringkat galaksi. Erikin selalu memiliki keraguan tentang bagaimana hal ini menyimpulkan apa yang dilakukan kultivator dan mencatat kekuatan tempur. Mungkin bagi orang lain, Paviliun Harta Karun adalah sosok yang misterius dan tidak terduga, lalu ada Paviliun San Hai yang mendukungnya, memiliki kekuatan ramalan yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Tetapi jelas ada beberapa cara untuk menyelidiki orang lain. Ramalan langit dan bumi, metode rahasia penyelidikan kerohanian atau ada seseorang yang menyaksikannya secara langsung. Jurang galaksi benar-benar terputus dari kontak dengan dunia luar karena sejumlah besar celah ruang dan hembusan badai Reiki yang terus-menerus muncul dan bahkan komunikasi kerohanian tidak dapat dicapai. Namun, dia baru saja membunuh saudara-saudara keluarga Song sebelumnya dan peringkat galaksi pun langsung mengetahuinya. Hal inilah yang membuat Erikin merasa sedikit bingung di hatinya. Apakah peringkat ini sebegitu hebatnya hingga bisa mengetahui apapun yang terjadi meskipun berjarak puluhan ribu mil? Aku baru saja melawan Eco Zen, aku ingin melihat apakah peringkat galaksi ada perubahan. Mata Erikin jatuh dan dia dengan cepat memindai daftar itu. Namun, setelah melihatnya, alis Erikin sedikit terangkat karena tidak hanya peringkatnya di peringkat galaksi tidak berubah, tetapi entry yang sesuai tidak menambahkan konten apapun. Bahkan Eco Zen yang telah meninggal, masih ada dalam peringkat. Ini sedikit aneh.
Harus diketahui bahwa sebelumnya ketika dia membunuh saudara-saudara keluarga Song, daftarnya berubah dengan sangat cepat. Nama kedua bersaudara itu, Bayu Song, langsung terhapus dan peringkat dirinya naik sekaligus. Akan tetapi kali ini, setelah dirinya membunuh Eko Zhen, dia lolos dari bilah angin hitam dan jatuh dari langit lagi. Setelah sekian lama waktu berlalu, daftarnya belum diperbarui. Mungkinkah, di dalam angin bilah hitam sebelumnya, selain kerohanian, rahasia langit pun juga tidak bisa membuat ramalan, jadi daftar galaksi tidak valid. Eric Kin berpikir terus-menerus. Kalau tidak, bagaimana bisa menjelaskan pertempuran ini? Apakah paviliun harta karun benar-benar tidak tahu masalah ini? Eric Kin samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh beberapa inti. Dan ini mungkin kunci untuk menghindari kejaran semua pihak di jurang galaksi. Si janggut besar dan yang lainnya, keluarkan peringkat galaksi. Menyentuh ambang pintu, Eric Kin menoleh dan berkata. Si brewok dan yang lainnya kebingungan, akan tetapi mereka tetap mengeluarkan daftar galaksi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Eric Kin juga jatuh pada daftar untuk diamati. Setelah lebih dari 10 tarikan napas, mata Eric Kin bergerak dan daftar itu tiba-tiba berubah. Nama Eko Zhen berubah menjadi abu-abu dan ada sederet karakter kecil di belakangnya. Eko Zhen dari Sekte Pemurnian Tubuh diduga tewas dalam badai pedang hitam. Mati dalam badai pedang hitam. Dan pertarungan denganku tidak tercatat di dalamnya. Eric Kin memiliki keraguan di hatinya dan terus mengeluarkan daftar galaksi, meninggalkannya sendirian. Dan setelah 15 menit kemudian, nama Eko Zhen menghilang sepenuhnya, lalu digantikan oleh nama Eric Kin, yang belakangnya ada tambahan penjelasan mengenai Eko Zhen yang terluka parah. Ketika peringkat galaksi tidak dirilis, tidak ada yang tahu tentang itu. Ketika daftar itu bersentuhan dengan dunia luar, mereka tidak hanya tahu bahwa Eko Zhen sudah mati, tetapi mereka juga tahu bahwa itu memiliki kaitan terkait denganku. Eric Kin mengangkat senyum di sudut mulutnya dan sudah mengerti cara kerja daftar galaksi. Bila begitu, dia bisa menemukan kesempatan untuk mencoba memanfaatkan paviliun harta karun. Puluhan mil jauhnya, baik ekspresi Clowny Lee dan Senot Zhang yang melihat perubahan peringkat galaksi pun berubah. Hario Cheng itu membunuh Eko Zhen lagi. Badai pedang hitam itu, bukankah yang baru saja kita hindari itu? Kata Li Yun. Teman seiman Li, cek dulu jejak api suci di depan. Kalau api suci memang ada, berarti itu memang benar. Kata Senot Zhang dengan ekspresi agak bersemangat. Kebetulan sekali, aku baru saja mendeteksi aura api suci dan posisinya berada tidak jauh dari situ. Kata Clowny Lee sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, melihat ke udara, api suci meledak. Mata kedua belah pihak menyala dan Clowny Lee serta Senot Zhang juga sedikit bersemangat. Orang ini baru saja membunuh Eko Zhen Xiong dan menghindari badai pedang hitam, jadi pasti tenang, dia terkuras banyak. Aku tebak dia pasti sedang beristirahat. Benar, langkah selanjutnya adalah meminta tolong teman seiman Zhang untuk menemukan lokasi orang ini, kemudian membunuhnya. Setelah mengejar dan membunuh Eric Kin begitu lama, dia akhirnya menemukannya. Sekarang di antara dua kekuatan, sudah ada lebih dari 8 karakter dalam peringkat galaksi. Membunuh Eric Kin sama sekali tidak menjadi masalah. Pada saat yang sama, di paviliun harta karun, di sebuah mansion, Ye Zun, Gong Yao dan yang lainnya berdiri di depan sebuah ruangan kosong dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Kak Vinola tidak ada di kamarnya lagi, aku rasa dia pergi mencari Eric Kin. Sarah Van berjalan keluar dari kamar dan menggelengkan kepalanya. Sudah pasti. Gong Yao tidak bisa menahan senyum masam ketika dia melihat ruang kosong itu. Tuan, aku benar-benar sudah mencoba yang terbaik. Setelah Eric Kin pergi,
dia dan Zeno yang masih menuruti perintah Erik Kin dengan susah payah berakting, berencana untuk menipu semua orang hingga 3 hari kemudian. Di antara mereka, yang secara khusus diinstruksikan Erik Kin adalah yang dia khawatir Vinola Su akan sembarangan mengejarnya, jadi dia meminta Gong Yao menyembunyikannya dengan baik. Pada akhirnya, itu hanya setengah hari dan semuanya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Vinola Su juga entah kapan pergi meninggalkan paviliun harta karun. Sepertinya Vinola Su sudah memasuki jurang galaksi pada saat ini. Faktanya, Gong Yao tidak bisa disalahkan atas terbocornya informasi ini. Gong Yao menjalankan metode rahasia simulasi napas dan tetap di dalam ruangan, yang memang berhasil menyembunyikannya dari semua orang. Bersambung.